Hai teman-teman, welcome to our channel. Kembali lagi bersama aku Ika Murtiarini dan ini sayang aku. Oke, teman-teman, sebelumnya kita mau mengucapkan terima kasih atas antusias dari teman-teman semua karena setelah kita lihat banyak teman-teman yang suka kayaknya dengan video-video yang kita buat. Kita juga terima kasih pada teman-teman yang sudah komen, kemudian sudah subscribe dari seluruh video yang sudah kita buat. Buat teman-teman yang merasa video dari kita ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya ya sayang ya, ke teman-teman yang lain. Banyak teman-teman yang lain yang juga terbantu untuk persiapan seputar pernikahan mereka ya. Nah, hari ini kita akan ngebahas apa nih sayang? Hari ini tema yang akan kita bahas adalah seputar tunangan atau lamaran. Apa sih bedanya tunangan atau lamaran tadi ya? Biasa orang nyebut, nggak tahu ya, ada yang bilang lamaran, ada yang bilang tunangan. Jadi mana yang benar sih sebenarnya? Oke, kali ini kita akan bahas bersama. Nah teman-teman, dalam suatu hubungan yang serius, pasti kita akan membawa hubungan tadi bermuara ke satu tujuan, yaitu tujuannya adalah pernikahan. Nah sebelum itu tentunya pihak laki-laki akan meminta kesediaan pihak perempuan untuk menjadi pasangan hidupnya tentunya. Iya, benar sekali. Tahapan sebelum pernikahan tadi biasanya sih akan timbul pertanyaan-pertanyaan di dalam pikiran kita. Apakah mau tunangan dahulu ataukah mau lamaran dahulu? Apa sih tunangan dan lamaran? Sama aja, berbeda, atau bisa menggantikan salah satu, tunangan saja atau lamaran saja? Sebenarnya teman-teman, pertanyaan-pertanyaan tersebut memang selalu akan muncul di benak kita ya, di pikiran kita, karena pastinya untuk kita orang-orang yang awam pasti akan bingung apa sih bedanya. Sebenarnya dua hal tadi berkaitan. Tunangan itu sebenarnya adalah pernyataan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk meminta menjadi pasangannya atau untuk diminta untuk menikah, tetapi di depan keluarga besarnya. Jadi akan datang dari keluarga pihak laki-laki menuju ke pihak perempuan. Sedangkan lamaran biasanya itu hanya dari si calon mempelai laki-laki kepada orang tua si perempuan. Jadi permintaannya itu hanya sebatas private ya. Sifatnya private gitu ya. Jadi bisa dari laki-laki ke perempuannya atau laki-laki ke orang tuanya perempuan gitu ya. Biasanya sih kalau untuk sudah mulai yang ke tahapan serius, pasti si laki-laki akan meminta langsung kepada orang tuanya. Dalam proses tunangan pasti ada lamaran, karena dalam proses tunangan pasti akan disebutkan permintaan untuk meminta si pihak perempuan menjadi pasangan si pihak laki-laki. Biasanya untuk proses lamaran akan disampaikan langsung terbuka dari pihak laki-laki diwakili oleh juru bicaranya kepada pihak perempuan diwakili oleh juru bicaranya ya, karena ini sudah membawa keluarga besar, biasanya sih keluarga inti ditambah beberapa rombongan keluarga lainnya. Proses pertunangan ini akan diakhiri dengan tukar cincin ya. Tukar cincin, namanya tukar cincin sih. Jadi kalau sudah tukar cincin, bahasa kita itu namanya sudah diikat. Betul saya. Oke. Nah dalam proses tunangan ini juga pihak laki-laki biasanya akan membawa bingkisan atau barang hantaran kepada pihak perempuan. Biasanya sih isinya yang simple. Biasanya hanya pakaian. Sepelulusan apa sih bahasanya? Dari atas ya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu hanya simple, hanya simbol aja satu-satu seperti itu. Terus juga tambahannya biasanya kue atau buah-buahan. Dan termasuk juga cincin ya di dalamnya. Yang penting di sana ya. Cincin yang paling penting. Nah setelah itu, setelah acara nanti juga pihak perempuan juga akan memberikan hantaran balasan yang simple kepada pihak laki-laki. Isinya biasanya kue-kue nih sayang, hanya kue-kue saja
biasanya jumlahnya ganjil. Gitu. Tapi tergantung daerah masing-masing iya sih, ya. tergantung kebiasaan atau masing-masing. adatnya ya. Nah sayang, sebenarnya apa aja sih yang perlu kita siapkan untuk proses lamaran atau tunangan tadi? Yang pasti sih yang pertama cincin ya, karena kan proses ini akan berakhir dengan pemasangan cincin. Nah, cincinnya 1 apa 2 sih? Ada beda nggak sih 1 atau 2? Oh gitu. Sebenarnya sih lebih ke kebiasaan. Ada sih orang yang di daerahnya hanya kepada pihak perempuan dipasangkan otomatis cincin hanya 1. Tetapi ada juga yang akan sepasang. Di pihak laki-laki dipasangkan cincinnya dan di pihak perempuan dipasangkan cincinnya. Dan biasanya ya teman-teman yang akan memasangkan cincin itu bukan dari si laki-laki memasangkan kepada si perempuan, tetapi dari si orang tua perempuan memasangkan kepada si laki-laki dan dari si orang tua laki-laki memasangkan kepada si perempuannya. Jadi mama masangin ke aku, terus mamaku masangin ke kamu gitu. Iya, benar sekali. Setelah cincin yang pasti yang kedua tadi yang perlu kita persiapkan adalah barang hantaran. Barang hantaran tadi seperti yang dijelasin oleh sayang aku tadi adalah ya pakaian sepelulusan ya, kemudian kue-kue dan barang-barang lainnya. Kemudian yang tidak lupa tidak kalah penting yaitu adalah barang penumbas. Barang penumbas ini biasanya kue ya. Iya, balasan hantaran tadi. Biasanya kue sih yang dipersiapkan oleh pihak perempuan untuk dibawa pulang oleh pihak laki-laki. Kemudian dalam penjamuan itu pasti akan ada makanan yang akan disuguhkan. Mungkin kita ya perlu menyiapkan untuk cateringnya, konsumsi ya. Itu boleh snack-snack aja atau harus makan berat gitu? Biasanya sih makan berat lah ya, karena kan prosesnya biasanya ya sekitar setengah jam sampai 1 jam tuh gitu lah. Yang lama mungkin foto ya, fotonya sesi foto. Kalau acaranya mungkin sebentar. Nah, sesi fotonya ini mungkin ya lama. Ya, karena tadi mau foto otomatis kita juga harus menyiapkan backdrop. Backdrop lamaran. Kekinian itu kan biasanya mereka saling menunjukkan bahwa mereka sudah dilamar. Jadi biar cantik belakang ini ya pada saat pemasangan cincin atau setelahnya gitu ya. Kemudian otomatis sudah ada backdrop, pasti ada yang akan mendokumentasi. Jadi pasti kita butuh persiapan untuk dokumentasinya. Yang terakhir sebenarnya yang perlu atau tidak perlu adalah baju seragam antar si calon pengantin nih. Si calon pengantin laki-laki maupun si calon pengantin perempuan. Biasanya itu sih kebanyakannya batik ya. Mungkin si laki-lakinya pakai batik, si perempuannya pakai kebaya. Biasanya sih seragam ya memang biar di foto juga karena udah kita persiapkan sebagus mungkin. Ya mungkin nanti untuk dokumentasi lebih bagus kalau seragam. Paling enggak yang senada lah ya. Yang senada. Yang khusus untuk yang dilamar dan lamarnya aja. Iya sih. Kalau yang orang tua biasanya agak jarang ya kalau untuk ditampilkan. Biasanya sih cuma yang sepasang itu aja. Oke, selanjutnya kita ke estimasi biayanya nih sayang. Tadi kan disiapin nih apa-apa yang perlu disiapin, otomatis untuk menyiapkan itu perlu budget dong. Iya, betul. Nah, kira-kira budgetnya gimana nih? Kalau untuk budget sebenarnya untuk lamaran mungkin nggak terlalu butuh biaya yang besar gitu ya. Tergantung kita sendiri, tergantung kita mau mengundang orang yang banyak atau tidak gitu, atau intimate aja keluarga gitu ya. Tapi yang jelas akan ada biaya yang keluar. Misalnya yang pertama untuk pastinya beli cincin. Oke, benar. Untuk beli cincin. Nah, cincin mah tergantung kesepakatan, ataukah yang mau model bagaimana, cincin emas atau emas sekian persen gitu ya, atau 24% gitu ya, 24 karat. Ataukah mau yang berlian dan lain sebagainya, itu tergantung dari pilihan kamu masing-masing ya. Jadi kalau yang standar-standar itu sekitar mungkin 3-6 sekitar itu. Tapi kalau mau berlian atau apa itu lebih pasti mahal. Lebih mahal. Itu sepasang lah ya perkiraannya. Ya. Nah, kemudian tadi untuk dekor atau backdrop lamaran. Nah, jadi tadi tergantung pemilihan modelnya, desainnya, serumit atau tidaknya, simple atau mewahnya gitu ya. Gitu ya. Biasanya sih dekor lamaran tuh murah juga, terjangkau, sekitar 1,5 jutaan sampai mungkin ada yang 3 jutaan. Tergantung luas area yang kita dekor. Nah, kemudian apa lagi sayang? Pastinya tadi karena kita harus membutuhkan jamuan,
ada catering ya. Teman-teman, biasanya kita harus menyiapkan makan nih. Makan itu ya estimasi karena ini makanannya mungkin makanan berat, kita akan patok harga di sekitar 25.000 dikalikan oleh jumlah orang yang akan hadir di acara pertunangan kita itu. Kira-kira berapa orang sih yang hadir? Ada nggak sih sekitar 50 orang atau 100 orang? Ada nggak sih kira-kira? Biasanya sih kalau proses pertunangan yang sederhana ya maksimal sih 50 orang lah ya, itu sudah banyak. Cuman mungkin kalau keluarga besar banyak yang mau ikut hadir ya bisa sampai 100 orang juga sih gitu. Pokoknya intinya untuk berapa orang yang akan hadir ya tergantung dari kesepakatan juga sih. Karena pada saat penentuan tanggal terjadinya pertunangan pasti sudah dirundingkan dengan kedua belah pihak gitu ya. Nah, berikutnya yang pasti dokumentasi ya. Dokumentasi untuk lamaran ini sih dimulai dari angka 2 juta rupiah. Seberapa banyak yang mau didokumentasikan, terus itu tergantung budgetnya teman-teman masing-masing. Terus apa lagi sayang? Terus tadi barang hantaran yang dibawa oleh pihak laki-laki itu tadi baju, songket atau batik gitu ya. Kemudian sepatu, tas, apa lagi ya, buah-buahan atau ada kue gitu ya. Itu sebenarnya tergantung dari kita masing-masing mau bawa apa. Itu apa ya, kita menghargai calon istri kita yang akan kita lamar nanti gitu. Jadi ya itu tergantung budgetnya, bisa bilang ya kayak gitu. Ya itu tergantung pemilihan barang apa yang mau dibawa. Jenis barangnya dan banyak barangnya. Ya itu priceless lah, kita nggak bisa tentukan nilainya ya. Mungkin kalau untuk gambaran besarnya ya mungkin di angka 5 juta ke atas. Nah kalau selanjutnya yaitu yang itu sayang, hantaran balasan atau tadi kalau di daerah ada yang menyebutnya penumbas. Biasanya adalah kue-kue yang kita berikan dari pihak perempuan ke pihak laki-laki ya. Itu kue-kue aja, misalnya lapis legit yang satu loyang sih namanya ya, satu box gitu ya. Nanti dihias dengan cantik tentunya. Nah itu aja sih sayang. Kalau kue ya harganya berapa ya, sekitar 200.000, 250.000 biasanya satu box. Ada yang sampai 300-an tergantung. Jadi teman-teman semua, gambaran besar dari biaya yang akan kita siapkan untuk proses lamaran kemungkinan sih berada di angka 10, mulai dari 10 juta rupiah. Itu sudah semua biaya yang akan kita keluarkan. Jadi termasuk poin-poin yang sudah kami jelaskan tadi ya. Untuk proses pertunangan itu sendiri pastinya di sana akan dibahas tentang tanggal pelaksanaan akad nikah ya nantinya ya. Jadi ini sudah proses yang sangat serius. Jadi teman-teman pada saat setelah dilakukan pertunangan yang di dalamnya ada lamaran juga ya, otomatis pastinya itu diharapkan menuju ke arah pernikahan atau tanggal pernikahan semakin serius dengan pasangannya dan semakin terbuka untuk berkomunikasi tentang apapun, mau itu hal-hal yang teman-teman suka, tidak suka, hal yang teman punya sifat jelek apa gitu, supaya nanti dengan komunikasi yang baik pasti akan terbentuk hubungan yang kuat ya sayangnya. Ya intinya sih kalau udah tunangan tuh kita udah nggak boleh lagi lirik kanan kiri. Benar. Artinya sih sebenarnya udah terikat secara agama juga sudah ya. Iya sih sebenarnya. Karena lamaran itu tahapan awal ya. Iya. Jadi kita nggak boleh lagi tuh, misalnya ada laki-laki lain yang mau melamar kita udah nggak boleh lagi gitu ya. Jadi belum dilepaskan lamaran tadi. Iya benar banget. Oke teman-teman, itulah tadi bahasan kita tentang lamaran atau tunangan gitu ya. Jadi sedari dini teman-teman udah bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Dan sebenarnya kalau bisa pada saat proses tunangan itu kita udah ada tanggal nih sayang. Udah ada tanggal untuk rencana acara akad atau resepsi kita nanti. Jadi kita nggak bolak-balik ngumpulin orang, bolak-balik ngumpulin keluarga lagi gitu. Oke. Nah, gimana? Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh tulis di komentar di bawah. Jangan lupa like, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video kita berikutnya. Semoga bermanfaat ya. Bye. Bye.